lagi jumpa dengan aku Afini as host di podcast Kayaku, memuliakan petani Indonesia dengan mutu terpercaya. Sebuah podcast yang akan membuat kita mengenal lebih jauh tentang PT Petrokimia Kayaku dan juga produk-produk unggulan di dalamnya. Buat kalian yang baru aja join, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share biar kalian juga bisa menyebarluaskan informasi yang sangat informatif ini, khususnya kalian yang suka dengan bertani ya. Kali ini kita akan membahas dan ngobrol bareng bersama dengan Sapa Petani. Ada sosok petani yang sudah hadir ke sini dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal. Kalau sudah pernah ngobrol dengan petani padi, petani bawang merah. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan petani jagung. Buat kalian yang penasaran, langsung aja, jangan sampai di skip ya video podcast kali ini. Aku mau menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Sukardi. Selamat pagi Mbak. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berarti kalau Bapak sehat, saya mau nanya juga, jagungnya apa kabar hari ini? Alhamdulillah jagungnya hasilnya bagus Mbak. Hasilnya bagus ya. Alhamdulillah. Baru panen tak Pak? Baru panen. Oh, alhamdulillah bagus-bagus, gemol-gemol gitu Pak? Iya betul. Wah enak, inilah direbus ya, krenyes-krenyes gitu, manis gak lah gitu? Kalau jagung konsumsi tidak manis Mbak. Oh, jagung konsumsi tidak manis? Iya, kalau jagung manis namanya jagung manis itu ya jagungnya manis rasanya. Oh gitu, jadi kalau jagung aja itu jagungnya biasa aja, tapi kalau memang yang ditanam adalah jagung manis ya berarti jagung manis gitu ya Pak? Iya. Oh, bibitnya beda. Beda Nih buat teman-teman yang misalkan mau join di sini tapi aku nggak ngerti soal pertanian, gak apa nih, saya juga awam, saya akan mewakili kalian semua ya guys. Oke, Bapak Sukardi boleh dong tahu dari kelompok tani mana nih Pak? Saya kelompok tani Sari Tani. Sari Tani. Desa Mojogendir, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Kelompok tani Sari Tani ini mana nih? Sari Tani ada sudah join belum ya? Ini diwakilin sama Bapak Sukardi di sini. Nah, sekarang kesibukannya apa nih Pak? Petani Mbak. Petani saja, fokus bertani. Sudah berapa tahun Pak? Sejak menikah. Sejak menikah. Oh, kira-kira waktu itu usia berapa Pak menikahnya? Saya usia 25 Mbak. 25 tahun menikah. Kemudian saat ini? Sekarang saya lahir tahun 1956 Mbak. 67 dikurangi 25 lagi. 42 tahun. Iya Mbak. Masya Allah, 42 tahun bertani. Dan sampai akhirnya belakangan ini sudah menggunakan produk-produk dari Petrokimia Kayaku. Iya betul. Sudah berapa tahun terakhir menggunakan produk Petro Kayaku? Saya kenal dengan produknya Kayaku itu mulai tahun 2019 Mbak. 2019? Iya betul. 2019, terus kenalnya kok bisa kenal sih Pak? Saya mau nanya kayak PDKT-an ya, kenalnya kok bisa kenal sih Pak sama Petro Kayaku? Saya sendiri juga heran. Waduh. Ini tahu-tahu dari petugasnya Petro namanya Mas Rona. Itu datang ke tempat saya. Namun tidak ketemu sama saya. Terus tapi ditinggali obat Mbak. Oh, ditinggali obat? Iya, dikasih obat insektisida Fenix namanya. Nah, setelah saya aplikasikan itu pada waktu itu tanaman saya ketepatan tanam jagung. Itu saya baca karena itu untuk ulat. Nah ini saya basmi untuk tanaman jagung, yaitu pada waktu itu jagungnya usia 20 hari. Ketepaan pas ada serangan ulat. Ya itu, kenalnya itu. Akhirnya saya foto, saya kirimkan Mas Rona. Akhirnya Mas Rona 2 hari kemudian datang lagi. Itu kenalnya, awalnya seperti itu. Awal mulanya seperti itu ya. Kayak ketemu jodoh ya Pak ya? Tidak disangka-sangka, tidak dikira-kira. Betul, tidak disangka-sangka. Vertinya obatnya itu mandi Mbak itu. Mandi pol ya? Iya, itu. Pagi saya aplikasikan, terus besoknya saya lihat ulatnya sudah naik ke atas mati Mbak itu. Oh, udah mati. Jangan manjur itu. Jangan manjur ya. Baru kenal itu, sebelumnya saya nggak kenal Mbak itu. Baru kemudian menjarah ke produk-produk
yang lainnya. Siap. Oke, luar biasa ya. Jadi awal mulanya tuh nggak sengaja kayak ditinggalin produk aja. Terus kok pas ini kebetulan lagi musim ulat, serangan ulat ini, ternyata waktu dipakai, diaplikasikan, alhamdulillah top hasilnya. Sampai akhirnya jatuh cinta sampai tahun ini. Luar biasa sekali. Nah, kalau misalkan pada saat awal nih Pak, proses tanam dari jagung sendiri, itu pakainya produknya apa aja sih Pak? Kalau tadi kan pada saat serangan ulat nih yang dipakai. Nah, kalau pada saat awal itu pakainya produknya apa aja? Terus kayak dosisnya boleh di-spill nggak? Oh ya, siap. Untuk awal, jadi sebelum olah tanah, karena lahan saya itu bekas tanaman padi, jadi 1 tahun itu untuk wilayah kami ini tanam 3 kali, Mbak. Padi, jagung. Ya, pada waktu itu setelah tanam padi, sebelum olah tanah, ini lahan saya aplikasi pakai Petropas sama Petrobos. Itu. Nah, komposisi ukurannya ini saya menggunakan 120 mili atau 4 tutupnya itu. Tuh. Nah, untuk keunggulannya, biar nanti sisa-sisa tanaman yang dahulu seperti damennya itu bisa cepat membusuknya, akhirnya menjadi kompos. Kalau tanahnya itu ada komposnya, insya Allah ditanami apa saja subur, Mbak. Oh gitu. Iya. Maka saya tidak lepas dari Petropas sama Petrobos itu. Nah, untuk Petrobosnya ini kalau di tanaman jagung itu mengacu kepada akar, Mbak. Oh, kenapa tuh akarnya, Mbak? Ya, akarnya besar-besar, Mbak. Itu akarnya jagung besar-besar. Itu. Menghasilkan akar yang besar-besar Iya, itu ya. Betul. Jadi semakin besar akarnya semakin berkualitas gitu. Betul. Kalau tanaman itu akarnya besar, batangnya pasti kokoh. Kalau batangnya kokoh, insya Allah hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Iya. Oke, top. Lanjut Pak, lanjut. Ada ini. Siap. Kalau misalkan berarti waktu panen padi sebelum menggunakan produk dari Petro Kayaku dan sesudah dari menggunakan Petro Kayaku, apa yang dirasain bedanya Pak? Beda sekali. Beda sekali. Apa itu Pak bedanya Pak? Pertumbuhannya, Mbak. Karena kan sisa-sisa tanaman yang dahulu bisa menjadi kompos. Kalau dulu kan tidak hanya seperti itu saja, langsung diolah tanah itu saja. Pertumbuhannya kurang bagus. Setelah menggunakan Petropas sama Petrobos, pertumbuhannya bagus sekali, Mbak. Oke. Iya. Karena kompos itu tadi adalah alami gitu ya Pak ya. Betul. Alami dan juga membantu untuk percepatan dia membusuknya menjadi kompos, menjadi pupuk lagi kayak sirkulasinya bagus ya Pak ya. Memutarnya bagus ya Pak ya. Jadi kayak ini tidak dibuang, tidak menjadi sampah lagi, tapi kemudian bisa menjadi kompos di lahan tersebut. Betul. Kalau untuk perawatan sendiri Pak, perawatan dari jagung sendiri menggunakan produk dari Petro Kayaku juga? Iya, Mbak. Apa itu Pak? Ya, ini pada waktu tanam jagung usia 10 hari, ini waktunya pupuk yang pertama, Mbak. 10 hari itu pupuk pertama? Pupuk yang pertama. Untuk pupuk yang pertama, ini saya menggunakan pupuk kimia, yaitu urea, Ponska, terus saya tambah lagi dari pupuk hayati namanya Sinar Bio. Oh, iya. Tuh. Kalau dulu tidak pernah. Dulu tidak pernah. Hanya pupuk kimia itu saja. Hanya pupuk kimia saja. Akhirnya tanahnya rusak. Nah, karena saya campur sama pupuk Sinar Bio hayati itu tadi, pupuk kimia yang tidak dapat diserap oleh akar itu nanti akan diurai sama pupuk hayati yang namanya Sinar Bio. Itu, betul. Jadi akhirnya pupuk kimia dapat terserap semua oleh tanaman tersebut.
Oke, Iya. yang sudah bisa terserap ya terserap. Kalau yang masih belum bisa terserap dibantu sama sinar bio tadi. Betul, seperti itu. Ya. Oh iya. Terus kemudian Pak, kalau dari 10 hari pertama pemupukan selanjutnya di hari keberapa? Untuk pemupukan berikutnya sekitar umur 25 hari, Mbak. 25 hari. Tapi komposisinya, Mbak, ini perlu kami sampaikan. Iya, gimana, Pak? Untuk komposisi ukuran, ini lahan 300 ru. Ini saya menggunakan pupuk Hayati Sinar Bio 15 kg. Berarti 3 kantong. Nah, ini untuk lahan 300 ru, Mbak. Ini. Oke. Kalau pemupukan berikut, tadi pemupukan yang kedua, nah ini tanaman jagung usia 25 hari. 25 hari. Iya. Untuk pemupukannya sama, Mbak. Sama. Tetap menggunakan pupuk Hayati yang namanya Sinar Bio itu. Nah, ini untuk mengacu. Nanti biar batangnya itu bisa besar, terus keluar jantennya itu nanti bisa maksimal. Jantan itu apa, Pak? Jantan itu buahnya. Oh, iya. iya. Buahnya yang masih muda itu namanya jantan, Mbak. Iya, Jantan. betul. Buahnya itu. Seperti itu. Biar lebih maksimal ya, Pak. Iya. Tapi hasil panen dari jagung sendiri itu berapa hari sih, Pak? 110 hari, Mbak, yang biasanya seperti itu. 110 hari, hampir 4 bulan ya, Pak ya? Iya, betul. Hampir 4 bulan. Terus kayak pemupukannya tuh di hari keberapa aja biasanya, Pak? Dari 10, 25, terus Sama 40 hari, Mbak. sama 40 Iya, hari. sampai 40 hari. Karena saya menggunakan pupuk Sinar Bio Hayati tersebut, akhirnya bisa mengurangi pupuk kimia. Biasanya 4 kali, Mbak, saya pupuk dalam satu tanam jagung itu. Oh, Sama umur 60 hari. sama umur 6. Nah, ini cukup 40 hari saja sudah bagus tanamannya. Oh, Bisa mengurangi 1 kali pemupukan. Seperti itu, Mbak. Iya. Berarti Sinar Bio ini luar biasa ya? Iya, Mantap ya, Pak? mantap Jos. sekali. Jos gandos, Mbak. Iya. Terus ganda Iya. Sinar Bionya. Oke, berarti hasilnya itu dari jagungnya sendiri, kualitas jagungnya sendiri, apakah kayak bulatan-bulatan butir-butir jagungnya itu kelihatan dari situ atau sekedar di batang dan juga akarnya, Pak? Betul, Mbak. Nah, ini juga ada pengaruh di butirnya, Mbak. Di butirnya? Ya, butirnya itu warnanya ke merah-merahan gitu loh, Mbak. Agak ke kuning gitu loh. Jadi menarik perhatian petani yang tanam. Oh, gitu. Hasilnya tuh jadi Iya. secantik itu gitu. Secantik itu, ada kelebihannya seperti itu. Enggak merona hasil Merona. warnanya. Iya. Itu. Jadi lebih merona, warnanya nggak Iya. cuma kuning ataupun kuning anyep ya, Pak ya. Betul. Jadi lebih merona dengan penggunaan dari produknya itu tadi. Apa namanya produknya tadi, Pak? Bio apa? Sinar Bio. Sinar Bio. Iya. Dari karena Sinar Bio itu tadi akhirnya bisa menjadikan meronanya jagung. Betul sekali. Dilirik tetangga nggak, Pak? Banyak yang lirik, Mbak. Waduh. Pakai kuku apa, Pak? Nah, ini. Kasih tahu dong pakai kuku apa Iya. gitu. Tapi gitu kalau di lingkup kayak petani gitu juga sering sharing-sharing, Pak, atau ngobrol-ngobrol gitu, tukar ilmu atau gimana gitu. Sering, Mbak, karena kelompok tani kami ini aktif. Jadi sering mengadakan pertemuan baik dari PT-PT perusahaan atau dari dinas pertanian. Nah ini, Mbak, pengalaman sedikit saya Boleh. tambah. Ini Boleh, Pak. saya pengalaman tanam jagung karena sekarang ini ulat itu merajalela, Mbak. Waduh. Setiap tanam jagung pasti ada ulatnya sekarang ini, baik ditanam musim kemarau atau musim penghujan. Nah, ini saya untuk mengatasi serangan ulat, namanya ulat fau. Ulat fau. Ya, ulat yang besar-besar itu, Mbak. Aduh. Itu. Nah, ini saya menggunakan produknya Kayaku yang namanya insektisida Fenit. Itu. Nah, untuk komposisinya
Kalau ulatnya itu masih kecil, nah, ini cukup dosisnya itu pakai 1 tutup atau 10 mili. 10 mili. Yeah. Banding airnya? Airnya pakai tangki yang ukurannya 16 liter. Itu sudah mandi, Mbak. Sudah mandi. Sudah Ya. mati itu. Nah ini bahan aktifnya itu adalah selektif. Jadi kalau kena ulatnya mati, kalau nggak kena, kalau dia makan daunnya, ulatnya juga mati. Nah itu keuntungannya Fenit seperti itu, Mbak. Oh gitu, jadi nggak Ya. cuman hanya karena kena ke badannya ulat mati, tapi pas daun yang kena siraman itu tadi dimakan ulat, ulatnya juga ikut mati. Mati. Waduh. Itu keunggulannya seperti itu. Seneng ya Pak ya? Ya. Harganya juga terjangkau sekali. Ya dah. Itu harganya kalau sekarang ini adalah 107. Kalau dihitung-hitung. Kalau dihitung itu. Iya, kalau 1 tangki kan hanya 10 mili. Berarti dari 100 mili bisa menjadi 10 tangki. Kan murah tuh, Mbak. Betul. Gitu. Penggunaannya ya Pak ya. Iya. Kayak misalkan penyebaran itu tuh berapa kali Pak perlunya biasanya? Kalau tanaman jagung itu 2 kali saja sudah cukup. 2 kali saja sudah cukup. Itu dalam rentan waktu berapa? Rentang waktu mungkin 20 hari. 20 hari baru disiram lagi Iya. gitu Pak. Jadi kalau Fenit itu rentang waktunya panjang, Mbak. Kalau obat yang lain rentang waktunya pendek, bolak-balik nyangkluk tank gitu. Bolak-balik nyiram gitu Iya. ya Pak ya. Gitu. Itu keunggulan Fenit, Pak. Ada lagi nggak Pak produk unggulan kecintaan Bapak nih dari Petrakayaku? Ada Apa itu Pak? Petropas. Petropas. Kok Petropas? Apa tuh Pak? Premapos, Mbak. Premapos. Premapos. Itu gunanya untuk apa Pak? Ini saya praktek, Mbak, kemarin itu. Oh. Karena tanaman jagung yang idolanya petani ini adalah itu benihnya pun harganya juga melangit sekarang. Oh. 1 kilogram sampai 145.000, Mbak. 1 kilogram. Tapi memang hasilnya bagus, tetap dibeli oleh petani. Nah, kelemahan jagung namanya ini adalah rawan busuk batang. Oh gitu, rawan Nah. busuk batang. Dari PT Petrokimia Kayaku ada obat yang bisa menanggulangi. Itu fungisida. Itu namanya Premapos. Premapos. Iya, itu saya coba, Mbak. Itu 1 tangki saya kasih 3 tutup atau 90 mili. Alhamdulillah tanaman jagung saya aman dari busuk batang. Oh iya luar biasa. Harganya juga murah. Itu. Murah saya bisa jadi solusi ya Pak. Lah, betul sekali Top itu. nih, Top. berarti. Maka dari itu saya sampaikan kepada teman-teman petani pada waktu itu, Pak, menawi jagungnya panjenengan busuk batang, jangan lupa gunakanlah Premapos. Wah. Mantap itu. Mantap, Betul ini bagus. Nah, itu sudah disaksikan sendiri sama Bos Meris. Oh iya. Iya. Saksikan sendiri sama Bos Meris ya. Siapa Bos Bukti Meris? hasilnya Ya. gitu. Ini Bos Meris, ini yang menggunakan Premapos aman dari busuk batang. Sebelahnya penjenengan lihat banyak busuk batangnya. Oh iya Pak, saya ditepuk-tepuk sama Bos Meris itu. Luar biasa sekali. Ada lagi nggak Pak produk kecintaannya yang selalu diagung-agungkan nih? Untuk yang saya agungkan, Pak, semuanya produk Kayaku itu sudah luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi cocok untuk padi ini, untuk jagung ini siap ada, semuanya ada. Harganya terjangkau sekali. Oke, luar biasa sekali. Semuanya Ya. berarti terjangkau, semuanya juga menjadi solusi. Ada lagi nggak Pak yang terbaik menurut Bapak? Ya, ini ada Mbak. Nah, ini solusinya Mbak. Karena sekarang mencari tenaga kerja itu juga mahal. Untuk tanam jagung itu juga ada gulmanya. Gulmanya. Iya.
ini dari Kayaku ada obat yang manjur saya praktekkan. Apa itu, Pak? Namanya Kayabas. Kayabas. Iya. Kayabas itu untuk apa gunanya? Untuk gulma. Untuk gulma. Di tanaman jagung. Jadi diaplikasi di tanaman jagung, jagungnya tidak mati, rumputnya mati. Rumputnya yang mati. Oh, gitu ya. Iya, kan bagus tuh, Bu. Itu mengurangi biaya. Jadi produk dari Kayaku ini bisa mengurangi biaya. Mengurangi biaya. Iya, meminimkan biaya tapi meningkatkan hasil. Meminimkan biaya tapi meningkatkan hasil. Ini kayak jadi tagline baru loh ini nanti. Meminimkan biaya meningkatkan hasil. Nah, maka dari itu saya berpesan kepada petani-petani Indonesia. Jangan lupa gunakanlah produk-produk dari PT Petrokimia Kayaku Gresik karena saya sudah mencoba, hasilnya luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya Pak Sukadi ini menjadi duta Petrokimia Kayaku nih ya. Karena kayak sudah mencoba hampir semua produknya dan juga sudah merasakan hasilnya, meminimalisir budget, meningkatkan hasil. Iya, betul ini. Oke, padi, Mbak. Boleh ya? Boleh. Oh, boleh. Ini saya lihat harganya juga murah, Mbak, ini. Tidak begitu mahal. Jadi apabila tanam padi, biar padinya itu waktu tua itu kelihatan menguning, ya, bersinar gitu ya. Itu gunakanlah Zule. Zule. Iya. Itu untuk padi ya, Untuk Pak? padi, ya. Untuk Zule itu bisa digunakan 2 kali, Mbak. 2 kali. Iya, itu pada waktu tanaman padi sekitar umur 60, waktu jebul masih jarang-jarang jebul, nah itu aplikasi pakai Zule. Zule. Iya, itu nanti jebulannya bisa serempak gitu. Jebulnya sobrol gitu. Brol gitu ya, masih banyak gitu ya. Nah, nanti kalau padi sekitar umur 65, semprot lagi pakai Zule. Nah itu nanti gabahnya akan terisi semua dari pangkal sampai ujung mentek semua, warnanya merona. Akan bagus loh, Mbak. Oke, kayaknya ini hari ini ya topik kita pembahasannya tuh tips untuk meronakan hasil panen. Betul. Tidak hanya tips meronakan jagung ya, tapi juga meronakan padi. Ini luar biasa sekali nih Pak Sukadi nih ya. Oke, Pak, terakhir dong Pak, harapan untuk Petrokimia Kayaku, boleh dong Pak? Ya, harapannya untuk Petro Kayaku, alhamdulillah ini petani semuanya senang. Kenal dengan produknya Kayaku, harganya pun tidak begitu mahal, terjangkau, dibeli oleh petani. Yang mudah-mudahan Kayaku tetap jaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali Pak Kardi. Terima kasih banyak ya. Berarti Petrokimia Kayaku ini juga membantu Indonesia, terutama membantu Pak Presiden untuk mewujudkan hasil panen yang melimpah ruah dari para petani ya. Betul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya, terima kasih harapannya ya Pak ya. Tadi kutip tagline-nya, meminimalisir budget, meningkatkan hasil dengan Petrokimia Kayaku. Oke Pak, terima kasih. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Sehat selalu Pak Sukardi, sehat selalu. Salam juga buat rekan-rekan yang lain. Semoga hasil panennya selalu melimpah ruah dengan produk-produk Petrokimia Kayaku. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu sobat Kayaku, terima kasih banyak sudah join. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen share-nya biar kalian juga bisa nggak ketinggalan informasi, bisa memberikan informasi ini juga. Yang paling penting kita meronakan produk nih hari ini temanya ya. Tulis juga di kolom komentar kalian ingin pembahasan topik selanjutnya apa sih gitu ya. Nanti akan kita olah dan kita sajikan buat semuanya. Kalau gitu saya Afini pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Kayaku selanjutnya. Bye bye.